Oke, oke. Kita mulai ya. Share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita perkenalan dulu ya. Jadi, perkenalkan nama saya Jai, atau kalian bisa panggil Bang Jai, Kak Jai, terserah kalian lah ya kan. Jadi kakak ceritakan sedikit ya tentang Bina Dinas Akademi ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi utamanya. Jadi Bina Dinas Akademi ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2021, namun karena suatu dan lain hal itu akhirnya kita berhenti off dulu dan akhirnya kita mulai lagi di tahun ini per 2025 ini kita mulai lagi. Nah, tanpa berlama-lama ya, kita langsung mulai aja webinar persiapan Sekolah Kedinasan 2026. Eh kita mulai. Pertama, nah ini guys, Sekden atau sekolah kedinasan itu dibagi menjadi dua. Ada sekolah kedinasan yang ikatan dinas, nah ini ikatan dinas, dan ada sekolah kedinasan yang non ikatan dinas. Apa aja bedanya, Kak? Nah, bedanya itu ini. Wait. Bedanya, yang pertama, lulusannya langsung diangkat menjadi seorang ASN atau bahasa bahasa lamanya PNS ya, guys. Nah, yang kedua, kuliahnya gratis, dapat gaji lagi atau uang saku per bulan. Itu keunggulan dari sekolah kedinasan yang ikatan dinas. Nah, yang ketiga, ada kewajiban di mana nanti setelah kalian lolos menjadi seorang lolos sekolah kedinasan, kalian harus mengabdi di instansi tempat kalian melamar. Jadi kalian misalkan daftar IPDN, kalian asal pengirimannya NTB. Jadi setelah kalian lolos dari IPDN, kalian harus mengabdi di NTB selama berapa tahun gitu, baru kalian boleh untuk pindah provinsi. Itu simpelnya. Apa aja Kak Sekdin Ikatan Dinas? Ini yang paling terkenal aja ya. Yang pertama itu IPDN. IPDN ini di bawah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang kedua ada STAN, yang ketiga ada SSN, Cyber dan Sandi Negara, yang keempat ada STMKG, ini punyanya BMKG, yang kelima ada STIN, Intelijen, yang keenam ini Poltikpin. Poltikpin ini gabungan dari Poltekim dan Poltek Imigrasi dan apa lagi satu. Nah, yang ketujuh ini ada statistika. Yang kedelapan ini ada di bawah Kementerian Kemenhub. Jadi ini ada banyak guys. Ada STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, STD. Terus ada Poltek Bank, Poltek Bank. Terus ada juga pelayaran. Ini ada banyak. Sekolah-sekolah dari Kemenhub itu kemungkinan lebih dari 8 dia sekolahnya, sekolah kedinasannya. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah ini, sekolah kedinasan non ikatan dinas. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Yang pertama, dia tidak menjamin lulus jadi ASN. Jadi harus ngelamar lagi kalau mau jadi ASN harus ikut pembukaan CPNS. Yang kedua, peserta didik harus membayar biaya pendidikan. Ini bedanya dengan yang tadi, yang ikatan dinas. Kalian harus bayar kalau istilahnya di PTN tuh UKT. Nah, mirip-mirip lah kayak gitu. Terus kalian tuh dapat ijazah formal yang seperti orang kuliah. Tapi ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Kalian besar kemungkinan diterima di tempat instansi kalian menjadi mahasiswa. Misalkan Poltekkes, kalian diterima di rumah sakit, besar kemungkinannya. Terus ada ini yang paling terkenal, kalau non ikatan dinas STPN. STPN ini teman-teman, itu Sekolah Tinggi Pertanahan Negara. Nah, terus ada ini. Loh Kak, tadi kan di sekolah kedinasan yang ikatan dinas ada Kemenhub. Kok di sini ada Kemenhub lagi? Nah, Kemenhub ini karena banyak sekolah kedinasannya, itu dia ada yang ikatan dinas, ada yang non ikatan dinas gitu. Banyak, ada yang jalur-jalur mandiri juga Kemenhub nih. Jadi banyak sekali sekolah kedinasan. Ini hanya beberapa saja, guys. Ini dari banyak sekali sekitar 20-an sekolah kedinasan non ikatan dinas. Nah, terus kita masuk ke alur seleksi. Kita cepat-cepat aja ya guys ya, biar cukup waktunya karena nanti ada soal juga. Nah, itu untungnya kalian ikut webinar, dapat diskon, dapat soalnya pun soal asli
Gitu. Kita lihat sekarang. Untuk teman-teman yang mau mendaftar IPDN, nih IPDN, per tahun ini, tahun yang yang kemarin mendaftar, itu di administrasi ada yang baru guys, ada TOEFL atau IELTS. TOEFL ini kalau kalian yang belum tahu, ini bahasa Inggris, tes bahasa Inggris gitu. Skornya pun tidak main-main, itu sekitar perlunya 400 sampai 500 skor TOEFL yang dibutuhkan untuk mendaftar memenuhi syarat. Nah, baru kalian lanjut ke SKD. Terus ada kesehatan 1, ada psikotes, ada pantuhirni dibagi menjadi 3, ada jasmani, kesehatan 2, dan antropometri. Gitu guys. Kita lanjut ke STAN. Nah, STAN ini teman-teman, mulai dari tahun ini, sebenarnya semua kedinasan yang di sini tuh sama aja. Dimulainya dari administrasi, terus SKD, itu pasti. Namun, ada namanya seleksi lanjutan, yaitu seleksi setelah SKD. Kita lihat di STAN. Kalau STAN, per tahun ini dia pakai TPA dan TBI. Apa itu Kak, TPA dan TBI? TPA itu tes potensi akademik dan TBI itu tes bahasa Inggris. TPA ini mirip-mirip kayak inilah, kayak TKA di SMA yang baru. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu. Terus lanjutannya itu mirip-mirip juga sama IPDN tadi, ada psikotes, kesehatan dan jasmani. Kita lihat di STES. Apa yang beda di STES? Iya, ada seleksi akademiknya, matematika, khususnya matematika. Loh Kak, kenapa matematika? Karena ini kan statistika, jadi perlu mahasiswa STES itu atau taruna STES itu wajib bisa matematika, wajib memiliki kemampuan matematika yang mumpuni untuk menunjang perkuliahan mereka nanti. Nah, ini yang paling keren nih, yang jadi intel-intel, nangkep-nangkep orang. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Seleksinya sama aja, administrasi, SKD, tes kesehatan, ada psikotes juga, jasmani, terus ada wawancara akhir, terus ada pantuhir. Nah, itulah sekiranya samalah sama IPDN yang tadi. Lanjut kita ke ini. Nah, ini ada namanya STMKG. Apa yang beda dari STMKG? Dia ada SKB-nya, seleksi kompetisi bidang. Misalkan, jadi di STMKG ini ada banyak jurusannya guys. Ada yang berhubungan dengan biologi, ada yang berhubungan dengan fisika, ada yang harus kuat matematikanya. Jadi itu kalian di tes nantinya gitu. Nah, lanjut ke Kemenhub, paling banyak nih soal kedinasannya. Yang beda dari Kemenhub itu ada di akhir aja, performance test. Karena Kemenhub ini kan ada darat, terus ada laut, ada udara. Sik. Oke. Nah, darat, laut, udara. Jadi sesuai dengan sekolah kedinasannya nanti performance testnya. Misalkan di darat kalian harus tahu rambu-rambu, misalkan mau masuk STD, terus di udara kalian harus kuat fisikanya untuk mengukur dan lain semacamnya. Nah, selanjutnya ini ada SSN. Nah, SSN Cyber dan Sandi Negara. Yang menarik di SSN adalah itu harus ada nilai UTBK-nya. Jadi kalau kalian yang mau masuk SSN terus kalian itu termasuk siswa eligible yang berhak untuk mendaftar lewat jalur SNBP, ya kalian harus hangusin SNBP kalian buat ikut UTBK. Kalau STAN juga kemarin kayak gitu. Ada UTBK dia dulu. Dari tahun 2024 itu UTBK. Nah, pakai UTBK dia STAN dulu. Namun per tahun ini diganti jadi TPA dan TBI. Nah, gitu guys. Poltekpin, gabungan dua kedinasan. Itu secara garis umum sama aja lah guys. Dengan IPDN yang tadi ya. Itu sama aja dari administrasi, SKD, psikotes, kesehatan, jasmani, dan pantohir. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke syarat umum sekolah kedinasan. Kita baca cepat aja. IPDN. IPDN itu tegas, dia bilang tidak boleh berkacamata atau lensa. Nah, jadi kalau teman-teman yang mohon maaf berkacamata, tidak dianjurkan ya. Kecuali emang bisa melihat tanpa kacamata boleh. Tuh. Di STAN ini fisiknya apa namanya kesehatannya tidak terlalu rumit. Dia boleh berkacamata. Ini boleh berkacamata, tidak ada masalah. Kalau STES itu tidak berkacamata tapi ditoleransi. Nah, ada batas toleransinya. Itu di STEM pun begitu, ada toleransinya. Nah, terus STMKG ya tidak berkacamata, ada toleransi lensa, ada minus sampai dengan berapa itu ada.
di sini. Nah, gitu. Terus ada Kemenhub. Kemenhub disarankan penglihatannya normal, guys. Tuh, kalau cyber dan sandi negara ini juga boleh. Boleh. Nah, Poltipin tegas mengatakan tidak boleh berkacamata atau lensa. Kita lihat kotanya, guys. Kotanya untuk tahun 2025 ini, kota IPDN itu ada 1061. Ini meningkat. Awalnya itu sekitar 700-an di tahun 2024. Sekarang jadi 1061. Untuk IPDN itu dia dibagi per provinsi. Jadi provinsi dapatnya kotanya sekian, provinsi ini dapatnya kotanya sekian. Untuk NTB karena ada dari SMA 2 NTB itu tahun ini itu kotanya ada 21 orang. Nah, ini terdiri dari putra dan putri bebas gabungan 21 orang ini. Untuk stan itu dia mengalami penurunan dari tahun lalu itu sekitar 500 atau berapa, ini penurunan jadi 400 sekarang. Itu kotanya pun ada bermacam-macam nanti stan di sini. Nah, terus ada Stis itu kotanya 500 tahun 2025. Stan ini sedikit dia, kotanya 100 saja. Ini kota nasional. Kalau ini IPDN tadi itu kota provinsi, Stan ini kota nasional, ada juga kota ininya dia, kota daerahnya, tapi daerah tertentu aja yang boleh. Terus Stis ini kota nasional, Stin ini kota nasional juga, yang 100 ini kota nasional. Jadi se-Indonesia kalian ininya bersaingnya. Nah, terus ada STMKG 350 orang. Ini kota nasional, guys. Itu kalau Kemenhub ini karena banyak kedinasannya, ada yang per provinsi, ada yang per kabupaten malah. Kalau Kemenhub ini tahun ini dia ada yang Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah itu dapatnya sekitar 3 orang untuk tahun ini kotanya. Bersaingnya pun cuman sekitar kabupaten aja, kota Lombok Tengah aja. Nah, tapi ada juga yang nasionalnya nanti Kemenhub nih. Ini menarik Kemenhub nih. Banyak sekali dia sekolah kedinasannya, tapi itu kotanya tidak terlalu banyak juga. Ini yang paling sedikit, 50 orang aja, cyber dan sandi negara. Udah mah paling sedikit, kotanya nasional. Nah, ya susah gitu. Tapi semua semua kedinasan susah, guys. Serius, semua kedinasan susah. Ini yang di luar dugaan kemarin. Poltekpin itu tidak buka, guys, tahun kemarin. Di 2023, Poltekpin ini sebenarnya ada 2 kedinasan, imigrasi sama apa lagi satu, kakak lupa. Itu digabung jadi satu, 2024 mereka buka, namun di 2025 mereka enggak buka, guys. Itu enggak tahu ya alasannya kenapa enggak buka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Kita lihat di sini. Ini dia. Hanya boleh satu sekolah kedinasan. Ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 2015 sampai 2019 itu kalau tidak salah boleh dia milih 2 sekolah kedinasan. Misalkan kalian pilih IPDN sama STAN, itu boleh. Itu. Tapi mulai tahun 2020-an itu hanya boleh pilih salah satu sekolah kedinasan. Kenapa, Kak? Karena dia sudah menerapkan jalur masuk satu pintu melalui PAN-RB atau BKN. Nah, gitu. Khusus yang 8 ini aja ya. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 sekolah kedinasan ini tidak boleh pilih 2 gitu. Kalau ikatan dinasnya, kalau ini kan ada non ikatan dinas dia. Non ikatan dinas. Itu boleh kalau non ikatan dinas. Semua non ikatan dinas boleh dipilih kalau kalian pilih sekolah kedinasan misalkan IPDN, terus kalian mau daftar STPN yang pertanahan tadi, boleh gitu. Nah, ini guys, ada sekolah ikatan dinas non PAN RB. Misalkan kalian mau daftar polisi. Nih, polisi ya. Polisi. Kalian mau daftar polisi, tapi dan IPDN. Apakah boleh, Kak? Boleh, karena ini di luar PAN RB. Loh, ini logonya Akpol. Apa Akpol aja, Kak? Ya, enggak. Ini ada Akpol dan ada Bintara. Boleh aja, guys. Itu. Terus ada kita lihat di sini Akmil. Akmil ini angkatan militer yang daratnya itu juga boleh Akmil, terus ada AU,
ada AL. Nah, meskipun bukan angkatan yang lulusannya Taruna, hanya sekedar Bintara juga boleh, guys. Itu. Yang menarik yang pengen Kakak bahas lebih dalam itu ada Unhan, guys, di sini. Nah, Universitas Pertahanan. Ini Unhan ini masih tergolong baru. Ini dibangunnya pas Prabowo masih jadi Kemenhan dulu, sebelum jadi presiden. Ini pun baru sekitar ya 5-6 tahun lah. Apa ini, Kak? Nah, ini guys. Jadi, secara umum Universitas Pertahanan ini mirip kayak kuliah. Mirip banget kayak kuliah. Tapi dia semi militer, sama kayak kedinasan juga. Nah, dibilang kedinasan juga enggak, tapi dibilang kuliah juga enggak. Kenapa dibilang kuliah juga enggak? Satu, kuliahnya gratis. Loh, Kak, kenapa bukan ini bukan kuliah? Karena dia itu kenapa bukan sekolah kedinasan? Karena dia itu ada ininya, jurusan-jurusan kayak dokter, ada farmasi. Jadi kalau kalian yang pingin jadi dokter, pingin jadi kayak kuliah tapi gratis, dibiayain sama negara dari A sampai Z. Misalkan kalian dokter, ada koasnya. Koasnya juga dibiayain, guys. Gitu. Kalian masuk Unhan, dibiayain semuanya, dapat fasilitas, dapat asrama, makan, minum, semuanya dibiayain oleh negara. Itu enaknya jadi Unhan nih, masuk Unhan. Nah, apakah dia ikatan dinas, Kak? Sayangnya belum ikatan dinas. Namun dia ini kayak punya kota khusus kalau mau masuk TNI, TNI, TNI jalur sarjana, sarjana. Nah, kalau kalian misalkan baru lulus Unhan nih kan, ini bisa masuk TNI jalur sarjana, di mana jalur sarjana ini lulusannya itu dia langsung, kalau istilah polisi, istilah TNI itu balok 1 atau perwira. Perwira. Oke, ada yang nanya, Kak, kalau Unhan setelah lulus apakah langsung menyandang pangkat Letnan 2 seperti TNI juga? Ya, kayak ini dia, kayak lulusan ini, lulusan akademi. Langsung perwira dia lulusannya. Misalkan kalian ambil jurusan dokter ya, dokter. Kalian ambil jurusan dokter. Kalian masuk lewat ini, meskipun harus seleksi lagi, tapi Unhan ini punya kota khusus dia. Nah, ini mantap sekali emang Unhan nih. Kalian punya Unhan ini punya kota khusus, di mana kota khususnya itu ada berapa ratus gitu, diseleksi, tapi kemungkinan besar bakal jadi TNI. Nggak mungkin Unhan biayain kalian sebesar-besarnya dibiayain gitu, semuanya dibiayain, tapi dilepas buat instansi lain. Itu tidak logis sebenarnya. Nah, misalkan kalian pilih jurusan dokter, lulusnya langsung jadi kalau militer dokmil. Nah, langsung jadi dokmil dia. Bisa kalian praktik juga. Praktik. Nggak banyak uang kalian. Banyak lah. Gila makanya. Tapi semua kedinasan tuh bagus semua. Nih Akpol nih, bisa dibilang ikatan dinas paling sulit lah kalau Akpol nih, karena peminatnya banyak. Terus tidak kalah juga ada AU, AL, dan Akmil. Gitu guys. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau ada kita lanjut. Kita lanjut ke eh, jadi sekolah kedinasan tuh dia terutama yang Pan RB ya. Akmil juga pakai ini dia, SKD. Dia itu harus yang namanya lewatin seleksi SKD. SKD ini apa, Kak? Seleksi kompetisi dasar. Ini SKD. Sorry ya tulisannya jelek. Sip. Itu SKD, seleksi kompetisi dasar. Seleksi kompetisi dasar ini dia itu di bawah naungannya BKN. BKN yang buat soal. Badan Kepegawaian Negara, BKN. Ya. Jadi kalau kalian pernah dengar CPNS atau pembukaan CPNS tuh pasti BKN yang bikin. Pasti lewat BKN. Sekolah kedinasan pun sama. Akmil, AU, HL juga pasti lewat BKN. Dia harus lewatin yang namanya SKD dulu, baru ke tahapan selanjutnya. Materinya apa aja, Kak? Ada tes wawasan kebangsaan, TWK. Terus ada tes intelijensia umum,
TIU atau biasa kalian sebut tuh matematika. Terus ada tes karakteristik pribadi. Nah, karakter kalian diuji lah di sana. Ininya kalian harus paling baik deh. Meskipun misalkan kalian bangun tidur jam berapa? Jam 6. Seharusnya kan sebenarnya jam 6, tapi kalian bilangnya jam 4. Loh Kak, itu kan bohong. Sebenarnya kita nggak mau bohong guys, tapi kita mau lulus. Lulus. Gitu. Kalau kita jawab bangun jam berapa? Jam 8. Otomatis lah tidak lulus kita. Gitu guys. Kita lihat sekarang, lanjut. Bobot soal per materi. Nah, TWK itu ada 30 soal, guys. Nah, ini ya, 30 soal. Satu soalnya itu kali 5 poin. 5 poin. Jadi, untuk TWK ini, poin maksimalnya, max-nya, itu ada 150 poin. Nih. Untuk TIU pun sama. Dikali 5 poin. Poin maksimalnya karena soalnya ada 35 ya. Jadi maksimalnya itu ada 175 poin. Itu. Terus kita lihat TKP. Nah, TKP ini istilahnya tempat kalian panen poin. Kenapa, Kak? Misalkan di TKP ini tidak ada soal salah. Tidak ada salah dia soalnya. Opsinya tidak ada salah. Contoh A, B, C, D, E. Nah, A ini bisa poinnya 5, B ini bisa poinnya 4, D ini 2, E ini 1, C ini 3. Bisa aja guys. Gitu dia anunya sistem penilaiannya di TKP. Pakai poin mereka. Nah, TKP ini ada 45 soal. Nah, TKP ini kalau bagi pejuang kedinasan ya, yang lewatin SKD, itu tempat surganya deh, paling enaknya. Soalnya mudah. Nanti ada soal-soal ya. Jadi kalian yang live meeting sebelum selesai juga rugi karena ada soal-soal asli lagi gitu. Nah, untuk TKP itu poin maksimalnya 225 poin. Jadi, poin maksimal dari tes SKD ini ada 550 poin. Selama sekolah kedinasan bergulir, belum pernah ada yang nyampe 550 poin. Karena itu susahnya minta ampun. Kita tembus 400 saja udah syukur itu seharusnya. Gitu guys. Nah, ambang batas ini apa Kak? Ambang batas ini kalian dinyatakan lulus atau tidaknya. Gitu di ambang batas. Ambang batas untuk TWK itu ada, sorry. Wait. Itu kalian harus benar berarti 13 soal. Karena kalau di TWK kan kalau soal kalian jawab salah ya poinnya 0 gitu. Beda dengan TKP. Kalau TIU itu berarti sekitar 16 soal lah. Ya, 16 soal. Kalian harus benar. Kalau TKP tergantung. Kalian ininya harus dapat 156 untuk kedinasan. Kalau CPNS lebih tinggi lagi dia sekitar 160-an lah gitu ya, guys. Nah, Kak, saya udah dapat poin 400. Apakah saya lulus SKD? Belum tentu. Kenapa, Kak? Karena sekolah kedinasan itu rata-rata dia pakai sistem rankingan. Contoh ya, kita ambil contoh. Ini kita hapus dulu biar enak lihatnya di atas ya. Nah, contoh IPDN. IPDN itu nerima 3 kali kota. Jadi misalkan untuk NTB kan kotanya NTB misalkan NTB itu kotanya 21. 21 dikali 3. Nah, berapa? Cuma 63 orang yang lolos SKD. Nah, untuk lulus SKD harus tinggi-tinggi makanya nilainya, guys. Untuk nilai paling rendah, kita ambil contoh NTB lagi ya. Oh, wait. 6. Itu nilai paling rendahnya tahun ini itu sekitar 412 kalau tidak salah. Ini paling rendah. Kalau paling tinggi berapa, Kak? NTB kemarin paling tinggi itu 478. Nah, itu NTB paling tinggi. Nah, terus untuk sekolah kedinasannya lain kayak PKN STAN bisa berapa kali kota dia, ada yang 10 kali kota bahkan kayak Kemenhub sekolah kedinasan apa itu
ada 10 kali kota dia. Nah, terus gimana Kak solusinya? Ya kalian perlu belajar. Soal SKD itu sebenarnya mudah. Namun mudah untuk kita lolos ambang batas ini. Mudah, mudah banget malah. Tapi harus di ranking lagi. Gitu. Kak, kalau saya dapat 413 itu lolos nggak? Lolos. Kalau di NTB ya, lolos. Tapi itu nanti di akhir itu SKD ini bobot rankingannya itu 40% guys. Di akhir nanti. Karena besar sekali kalau buat IPDN. 40% dia bobotnya. Nah, sorry ya guys, mungkin agak gemersik-gemersik karena hujan. Bentar ya, bentar. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lihat. Jadi buat yang baru ini, baru join, itu nggak apa-apa guys. Nanti ini ada rekamannya. Nah, rekamannya ini bisa kalian tonton via Google Drive. Nanti kita kasih, kemungkinan juga kita upload di YouTube. Kita kasih linknya. Buat yang nggak hadir sore hari ini, jadi nggak masalah. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita promosi dulu ya. Jadi Bina Dinas Akademi itu ngebuka kelas intensif buat persiapan sekolah kedinasan 2026. Harus curi start dari sekarang guys, karena persaingannya ketat. Untuk NTB aja kemarin itu yang daftar IPDN aja itu sekitar 700-an orang. Bayangkan yang lolos SKD cuma 63 orang. Satu banding berapa itu kan? Kita lihat. Apa aja sih yang kalian dapat kalau bimbel di Bina Dinas Akademi? Kalian dapat 24 kali pertemuan live learning by Zoom. Nah, kalian dapat 24 kali pertemuan, di mana nanti ini 3 kali seminggu insya Allah. Ini 3 kali seminggu. Nah, 3 kali seminggu. Terus apa Kak dapatnya lagi? Ada file cheat sheet. Cheat sheet nih kalau kalian main GTA itu cheatnya deh. Nah, triknya, trik menjawab TWK TKP. Jadi kalau TKP nih kalian nggak perlu baca soal, langsung tembak jawaban bisa. Kalau kalian benar-benar sudah belajar dan punya cheat sheet-nya gitu. Terus inilah yang paling utama, yang paling membedakan dengan kalian les offline, les secara langsung. Itu tidak ada tersedia rekaman kelasnya. Kalau di sini ada, kita upload via Drive atau YouTube nanti. Jadi misalkan kalian berhalangan hadir karena sakit, acara keluarga, kalau di offline kalian tidak hadir, ya sudah, kalian dapat materi, kalian ketinggalan pelajaran. Tapi kalau di Bina Dinas Akademi by Zoom ini, itu dapat rekaman kelas. Gitu. Nah, ini juga banyak teman-teman yang lulus SKD namun gugur di kesehatan. Jadi kita bakal adakan 1 kali Zoom pembahasan tes kesehatan. Itu lengkap guys. Kita pakai pedoman yang paling tinggi, yang paling ketat. Kita pakai pedomannya Akpol sama pedomannya IPDN. Nah, kita bahas itu. Kalian misalkan lebih berat badannya sekian, itu dapat status berapa? Ada kemungkinan lolos enggak? Gitu. Itu kita bahas full besok. Kalian juga dapat grup belajar WA, grup belajar kelas dan grup belajar nasional nanti. Jadi kalian kalau punya soal, ada yang bingung langsung tanyakan, kita jawab bareng-bareng. Gitu. Durasi belajarnya ini 1 jam sampai 1 jam setengah. Ini sebenarnya formalitas saja. Bisa lebih, bisa sampai 2 jam. Kalau lagi seru-serunya, ya ini formalitas lah. 1 jam sampai 2 jam lah. Paling mentoknya 2 jam. Gitu. Nah, apa sih keunggulan yang paling menonjol lagi, Kak? Itu ada soal laporan peserta tes. Jadi Bina Dinas Akademi ini punya tim, guys. Itu timnya itu pergi tes kedinasan. Buat apa, Kak? Bukan buat lulus, buat hafalin soal. Jadi soal-soalnya asli. Nah, kalian yang bingung, gimana sih bentuk soal asli? Ya nanti kalian kalau ikut kelas juga kita pakai kok soal-soal asli gitu. Latihan soal setiap hari. Latihan soal setiap hari, misalkan kalian di grup belajar kita kasih soal. Minimal kalian dapat 3 soal per hari. Gitu, guys. Nah, untuk harga karena Bina Dinas Akademi ini masih baru, itu harganya kita potong, guys. Seharusnya harganya itu 150, tapi khusus untuk yang ikut webinar itu kita diskon 50%. Jadi 75.000 aja, guys. Nah, lu Kak, mahal sekali. Cobalah guys, kalian cari bimbel di luar sana yang fasilitasnya sama.
ya, fasilitas yang bejibun ini sama dengan harga yang 75.000. Coba kalian cari aja. Pasti nggak ada. Rata-rata harganya itu paling murah itu 150, paling mahal itu 500. Inisial F, inisial A gitu. Ya itulah sebelah ya kan. Loh Kak, kiri kanannya itu apa? Kita lihat di sini. Ada buku e-book. Ini e-book yang baru rilis Januari kemarin. Jadi dipakai sama teman-teman kalian yang berjuang di kedinasan tahun ini, itu pakai ini. Apa isinya Kak? Soal FR. Soal FR nih yang tadi Kakak bilang soal asli, soal laporan peserta. Dari 2021, 2022, 2023, 2024-nya kita off yang seperti Kakak bilang di awal tadi. Terus eh isinya apa lagi? Ada cheat sheet yang kayak tadi. Terus ada grup kedinasan, ada drift bank soal, TWK, TKP, TIU. Terus ada materi lengkap. Kalian tidak hanya dapat soal, kalian dapat pembahasan, kalian dapat materi. Jadi materinya dulu, kalian pahami materi, ada materi di sana, terus baru soal. Soalnya pun per materi itu sampai 20 soal per materi. Bayangkan, materinya aja bejibun. Kalian dapat 20 soal. Ya jelas, soalnya sampai 350. Halamannya ini ada sekitar 200 sampai 300 halaman kalau nggak salah untuk halamannya. Jadi banyak sekali guys yang kalian dapat di e-book ini. Kak, saya nggak biasa belajar pakai e-book. Ada nggak buku offline-nya? Maaf, untuk sekarang buku offline-nya itu buku-buku berbentuk fisiknya belum ada. Dan saran kakak, ini untuk e-book-nya ini paling efektif sebenarnya. Kalau kalian pakai buku yang berbentuk fisik, kalian tenteng kemana-mana, kalian bawa kemana-mana, berat gitu kan, tebal lagi. Kalau bentuknya e-book itu kalian belajar dimanapun bisa guys. Itu untuk harganya itu kemarin baru rilis kemarin kita jual di 80.000. Terus harga aslinya 100.000. Namun untuk saat ini sampai ada batas tanggalnya ya guys, sampai tanggal berapa gitu. Itu ada diskon jadi 49.000. Nah, gitu. Nah, yang sebelah kanannya apa, Kak? Ini yang akan kita rilis besok. Isinya apa, Kak? Isinya sebenarnya soal FR juga, tapi yang membedakan dia FR-nya 2025, kedinasan. Kalau yang tadi itu CPNS. Loh, Kak, saya kan mau daftar kedinasan, bukan CPNS. Iya, CPNS dan kedinasan itu yang buat soal sama. BKN yang buat soal. Soalnya pun sama, pasti sama. Nah, jadi malah lebih sulit yang CPNS karena ukurannya untuk anak kuliah. Kalau kedinasan kan ukurannya anak SMA yang baru lulus atau yang gap year setahun 2 tahun. Itu. Kalian sama juga dapat cheat sheet, terus dapat grup juga, grup nasional. Ini ada poin materi, ada bonus rekaman soal FR 2025. Kalian dapat rekaman nanti. Rekamannya kalian dapat kalau beli ini. Terus berisi ratusan soal. Sama kayak tadi, ratusan soal juga ini guys. Dan pembahasannya. Cuman kenapa lebih murah Kak? Karena FR-nya cuma 2025 dan ini tidak ada materi. Nah, ini belum ada materinya gitu. Harganya seharusnya kita jual ini kalau dengan fasilitas sebanyak ini sekitar 50.000. Tapi karena kalian yang ikut webinar itu bisa dapat di harga 25.000. Kak, saya mau ikut kelas. Maaf, Dek. Untuk kelasnya ini juga kita batasin. Kenapa? Untuk menjaga kualitas saja, Dek. Kita mau bimbel yang benar-benar berkualitas. Untuk tahun ini kita kemungkinan buka 2 sampai 3 kelas paling mentok gitu. Kita buka 2 sampai 3 kelas, per kelas pun isinya 20 sampai 30 orang. Kok dibatasin, Kak? Seperti yang Kakak bilang di awal, kita mau jaga kualitas. Ini kita mau jaga. Jadi kalau terlalu banyak juga terlalu banyak yang nanya nanti di satu soal. Itu lama, guys. Jadi cukup 20 sampai 30 orang biar efektif gitu. Ya, sudah ya. Oh ya, ini semua fasilitas ini kita buka pendaftaran hari Sabtu malam. Ya, Sabtu malam kita buka pendaftaran. Kalian juga harus siap-siap. Jadi misalkan Kak, saya mau ikut tapi saya mau daftar Minggu. Ya, kalau kalian dapat guys, karena ini cepet-cepetan. Bukan kalian aja. Nanti malam ini ada webinar lagi. Kita ngundang 5 top top 5 di Lombok Tengah untuk sekolahnya SMA-nya. Kita ngundang. Itu isinya ada 100 lebih. Belum lagi yang dari Mataram kemarin. Belum ada yang Sumbawa, belum lagi ada yang nasional juga di sini teman-teman yang umum. Jadi kalian war untuk memperebutkan sekitar 60 sampai 90 kursi atau seat ya. Ini yang kalian rebutin.
Dengan harga 75.000 kalian dapat fasilitas yang ini. Nah, ada juga paket bundling guys besok. Jadi kalian yang belum follow IG Bina Dinas, kalian harus follow ya, karena bundling dan informasi disalurkan lewat sana besok. Tuh. Nah, kita lanjut ya. Ini untuk jadwalnya. Jadi untuk kelasnya ini intensnya itu 2 bulan. Sekitar kita mulai dari hari Senin, berakhirnya kalau kelas A berakhirnya bulan November gitu guys. Cuman 2 bulan. Lo kok enggak kayak bimbel-bimbel lain yang 8 bulan? Ya ini 2 bulan nih semuanya udah dibahas guys. Buat apa 8 bulan kalau semuanya udah dibahas kan? Kalian tinggal TO-TO aja nanti, tinggal latihan-latihan soal aja. Kalau udah paham materinya gitu. Oke lanjut. Nah, kita masuk ke wawasan kebangsaan. Ini TWK ya. Kita tebelin dikit. Wait. Oke. TWK. TWK. Ini jadi momok paling menakutkan. Paling ngeri di sini di SKD ini TWK ini. Kenapa Kak? Karena bentuknya sekarang tidak seperti tahun-tahun lalu ya. Tahun-tahun lalu itu bentuknya hafalan, misalkan BPU PKI lahir tahun berapa, maksudnya terbentuk tahun berapa, bulan berapa, siapa aja pemimpinnya. Kalau sekarang itu nalar, penalaran. Gitu guys. Jadi TWK sekarang itu penalaran. Apa Kak penalaran? Jadi nanti kalian disajikan narasi, panjang narasinya ini, terus soalnya di akhir, itu yang kalian harus nalar. Apa sih maksud dari soal? Gitu. Untuk bernalar, kalian harus bisa teori dulu. Teori. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung penalaran. Kalian harus punya dasarnya dulu, gitu guys. Makanya Bidang Dinas hadir. Kalian pun nanti dapat kelas gratis kan, ada 3 kali Zoom. Besok kita materinya TIU. Lusa ada TWK. Terus hari Sabtu, hari terakhir tuh ada TKP. Nah, carilah sekolah bimbel-bimbel di luar sana yang ngasih kalian 3 Zoom gratis. 4 sama ini ya, 4 Zoom gratis. Pasti nggak ada. Gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini ada nasionalisme. Nasionalisme di sini, ini sebenarnya cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, gitu, cinta tanah air. Itu nasionalisme, cinta tanah air. Jadi secara umum apa contohnya Kak? Misalkan Garuda lagi bertanding sepak bola. Kalian datang dengan menggunakan baju merah putih gitu. Itu cinta tanah air. Itu masuk nasionalisme gitu. Oke, integritas. Selanjutnya integritas. Integritas itu dia ini ngambil dari KPK. KPK. Nah, integritas ini ngambil dari KPK. Ada 9 poin dibagi menjadi 3 nanti. 3 poin utama. Yang pertama itu inti. Terus yang kedua itu ada sikap. Terus ada etos kerja. Etos kerja. Itulah guys. 9 poinnya nanti kita bahas di kelas khusus buat TWK aja ya guys, biar nggak terlalu panjang juga ini. Oke, kita lanjut. Ada pilar negara. Pilar negara, sorry. Pilar negara ini ada 4 guys. Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila. Yang kedua ada UUD NRI 1945. Terus yang ketiga ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, 4 ini termasuk dalam pilar negara. Loh Kak, kok ada bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu. Jadi kalian harus bisa. Soalnya kayak apa aja Kak? Ada kalimat utama, ada juga gagasan pokok, ada kalimat efektif. Kalimat efektif. Terus ada baku tidak baku juga ada di sini. Baku dan non baku ada di sini. Gitulah guys. Secara umumnya aja ya kita bahas. Oke.
Kita lanjut. Di sini ada alasan kenapa materi-materi tadi perlu di apa namanya untuk menjadi seorang ASN. Ini bisa dibaca sendiri. Tidak terlalu penting sebenarnya. Udah kakak jelaskan tadi di atas. Nah, kita lihat di sini ada soal. Ini salah ini. Harusnya TUU kok. Harusnya TWK kok. Intelijensi umum. Sorry. Boleh dijawab. Kakak tunggu 1 menit untuk menjawab. Silakan di kolom komentar boleh. Silakan. Dibaca soalnya dan dijawab, guys. Oke, udah ada yang mulai menjawab. Al, jawab asal juga nggak apa-apa lah, guys. Namanya juga baru belajar kan. Oke, kita bahas bareng-bareng. Kakak kecilin dulu. Oke. Bela negara. Kita masuk materi tadi, bela negara. Bela negara ini apa, Kak? Bela negara ini wujud kecintaan kita sama seperti nasionalisme, tapi ini bentuknya seperti sikap. Sikap. Sikap apa? Mempertahankan. Mempertahankan. Sorry ya, jelek banget lagi. Maaf. Mempertahankan NKRI. NKRI. Nah, itu kita lihat sekarang. Salah satu ancaman nyata terhadap persatuan bangsa adalah konflik antar agama. Oke, konflik antar agama yang dimanfaatkan pihak tertentu. Langkah integritas paling tepat dalam mencegah ancaman tersebut yang sesuai dengan upaya bela negara adalah, perhatikan guys, di sini ada bilangnya integritas. Integritas ini buat mengecoh aja. Di sini ada dibilangnya konflik. Konflik itu termasuk ke dalam Pancasila nanti. Ini gunanya buat mengecoh juga. Pertanyaan utamanya itu ada di upaya bela negara. Nah, itu. TWK itu narasinya panjang di awal, tapi nanti di akhir-akhir mereka soalnya itu ada di akhir ya guys. Jadi kalian cukup baca akhirnya sebenarnya, baru kalian baca awalnya. Triknya itu, kalian baca pertanyaan dulu yang di akhir ini. Apa sih yang ditanyakan? Baru kalian baca narasinya kalau kalian belum bisa jawab. Gitu. Kita lihat yang A. A. Melakukan dialog terbuka antar agama secara rutin. Betul, ada dialog. Ada antar agama sesuai dengan narasi tadi. Yang antar agama di sini konflik. Nah, kita simpan ya. Kita simpan. Betul. Melakukan gotong royong secara bersama-sama. Oke. Positif. Kita simpan dulu. C. Mengedepankan kepentingan mayoritas pada setiap kebijakan. Nah, mengedepankan kepentingan mayoritas saja. Seharusnya yang dikedepankan seluruh kepentingan masyarakat Indonesia harus dikedepankan gitu. Ini sudah pasti salah. D. Menjadikan agama sebagai urusan pribadi masing-masing. Apalagi ini muncul yang namanya apatis. Apatis itu apa, Kak? Egois. Nah, ini tidak boleh. Malah memperparah nanti. Kita lihat. Selanjutnya, menekan isu agama demi keamanan nasional semata. Nah, demi keamanan nasional semata. Kata semata ini udah negatif. Kalau ada negatif-negatif itu langsung kita buang, guys. Kita buang. Pilihannya A atau B. Kira-kira yang mana? Yap. Jawabannya yang B. Loh, Kak, kok bisa jawabannya B? Ya, kita lihat, guys. Hapus dulu ya. Oke. Kita lihat di sini. Inilah keunggulan kalau kalian ikut les di sini. Les di Bina Dinas. Kalian diajar secara runtun dulu. Kenapa jawabannya bukan dialog? Kenapa bukan dialog yang ini? Kita lihat di soal.
Di soal, langkah integritas paling tepat dalam mencegah. Mencegah itu sudah terjadi atau belum? Ya, belum. Mencegah itu belum terjadi. Kalau dialog, itu sudah terjadi. Kalau melakukan dialog, itu sudah terjadi. Kenapa gotong royong? Karena dengan gotong royong, itu bisa mempersatukan berbagai macam agama, hidup rukun harmonis, saling tolong-menolong. Nah, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, terjauhi dari yang namanya konflik. Nah, inilah trik-trik mudah kalau ada cheat sheet dan kalian ikut bimbel. Bimbelnya pun tidak terlalu mahal ya kan? 75.000 buat masa depan. Promosi dulu ya kan? Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini dia tes intelijensia umum. Apa Kak tes intelijensia umum itu? Tes intelijensia umum itu sejatinya banyak orang bilangnya MTK. Tapi benar ada MTK-nya, tapi MTK-nya hanya 1/3 aja guys. Sisanya apa Kak? Ada verbal. Verbal ini terdiri dari analogi. Analogi ini misalkan apa ya? Di atas misalkan manusia. Analogi ini manusia itu dibandingkan dengan punya tangan. Sama dengan kalau pohon, punya apa mereka pohon? Punya ranting gitu. Gitu di analogi. Banyak juga jenis analogi nih. Nanti di kelas TIU gratis kita bahas. Silogisme ini penarikan kesimpulan. Contohnya misalkan jika hari ini hujan, maka Budi berangkat bekerja. Hari ini hujan, kesimpulannya apa? Budi berangkat bekerja. Gitu. Ya. Oh ya, tadi soalnya cuma satu aja karena untuk mempersingkat waktu dan kita bakal bahas lengkapnya di hari Jumat berarti untuk TWK-nya. Untuk Q-nya besok ya. Kita lihat di sini ada si analitik. Ini silogisme udah, analitik ini kalian disajikan narasi panjang yang buat kalian muter-muter nanti. Contoh, misalkan Rani ingin mengantarkan laundry dari toko A ke toko B, dari toko B ini bisa bercabang ke C dan ke D. Dari si C bisa bercabang lagi, bisa ke D, bisa ke E. Jadi berapa jalur nanti ditanya? Gitu dia contoh soalnya. Nanti ada contoh soalnya, tenang aja guys. Atau enggak besok di kelas TIU khusus kita bahas lengkap. Kita lihat sekarang. Ini kita kemana dulu? Kita ke numerik deh. Numerik ini yang biasa kalian sebut dengan MTK. Ya, ada berhitung, ada pecahan, ada 1/2 ditambah 1/3 misalkan. Ada juga diskon, ada pajak, ada aritmatika sosial, ada bangun ruang, gimana kalian hitung cepat, ada perbandingan, itu macam-macam guys. Deret ini bukan yang kalian pelajari di SMA yang SNUN itu bukan itu deretnya. Contoh, misalkan di sini ada 1, 3, 5, terus 7, terus ada 9. Nah, selanjutnya berapa? Ini ada polanya. Deret itu pola guys sebenarnya. Ini ternyata tambah 2 Kak. Nah, tambah 2 ke sini tambah 2 juga. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 tambah 2. Berarti 9 tambah 2 berapa? 11. Nah, 11 dia. 11 tambah 2 berapa? 13. Itu. Berarti jawabannya ini. Nah, kita hapus dulu ya. Itu contohnya. Oke, lanjut. Kita ke perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini lebih enaknya kita ke soal nanti. Ada soalnya. Tenang aja. Kita bahas di soal nanti. Soal cerita pun sama. Nanti disediakan ada JKW, soal cerita tuh ada apa lagi? Ada diskon, ada keuntungan, untung rugi, di sana dijelasin di numerik ya. Di soal cerita maaf Bang. Blank lagi. Oke, figural. Nah, ini di TIU figural tahun ini paling banyak muncul guys. Sekitar paling banyak itu 9 soal. Paling banyak. Paling sedikit 5 soal harus kalian dapat. Figural pun ada banyak macamnya. Ada analogi gambar, ketidaksamaan gambar, ada serial gambar. Serial ini ada kelajuan gambar, ada kelajuan,
ada mencari, macam-macam lah guys. Nanti ada soalnya juga di Zoom ini ada nanti kita bahas. Oh sekarang nih kita langsung soal ya. Nah soalnya pun banyak ini kalau untuk ini. Silakan dijawab guys. 1 menit dari sekarang. Ini soal verbal. Bisa dijawab di kolom komentar ya. Ya, udah ada yang jawab, B. Kita bahas ya. Ada yang mau ini jawab lagi? Oke, mempersingkat waktu kita bahas aja ya. Ini soal verbal. Wait, kita bahas soal verbal. Pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Pertanyaannya, hubungan objek yang setara. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah, nah, inilah. Ini namakan soal verbal terbaru. Muncul tahun 2024 dan 2025. Dia udah berbentuk ini kalimat. Awalnya kan kayak yang tadi Kak contohkan, manusia itu ada tangan. Tangan sama dengan kalau pohon ada apa? Ada ranting. Nah, ini salah satu contohnya. Ini model lama tapi tetap masih keluar juga, ada yang keluar juga. Kita lihat sekarang, hubungan objek. Objek itu yang mana, Kak? Objek itu yang ada dannya. Kalau di soal kayak gini pasti yang ada dannya dua kata sebelum dan kata sudah dari dan itu pasti objeknya. Ini dia, lubang tali dan sol. Jadi kalau dibikin kayak gini, lubang tali, sol, sol, sorry. Lubang tali dan sol itu sama dengan apa? Kita lihat yang A. Nah, A. Pada film, ada film terdapat intro dan gitar. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Seharusnya pada film terdapat pemeran dan apa lagi satu pemeran dan perlengkapan. Itu bisa. Ini salah. A ini salah. Kita lihat yang B. Pada lagu terdapat intro dan outro. Nah, intro itu apa, Kak? Intro itu awalan atau bahasa lagunya opening. Terus outro itu apa, Kak? Outro itu akhiran. Itu wajib ada di lagu. Oke, kita keep. Pada drama terdapat suara dan musik. Iya, tapi bukan komponen utamanya. Pada drama itu harus ada pemeran dan harus ada musik boleh, suara boleh, tapi harus ada pemeran. Drama itu gitu. Nah, pada sinetron terdapat hiburan dan bioskop. Nah, hiburan ini sifat, bioskop ini tempat. Nggak nyambung. Tuh. Pada teater terdapat panggung dan hiburan. Teater ada panggung ini tempat, hiburan ini sifat. Nah, bukan juga guys. Yang benar itu ini intro dan outro. Bisa juga dengan bahasa lain. Misalkan pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Lubang tali di sepatu ada di mana? Ya, ada di atas atau awal. Sol ada di mana? Di bawah atau akhir. Begitu juga dengan ini. Lagu itu ada awalannya, ada akhirannya. Gitu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Ada soal lagi. Banyak soal. Yang tidak ikut pasti rugi mereka. Oke, bisa dimulai dari sekarang, 1 menit dari sekarang.
Oke, mari kita jawab. Belum ada yang mau menjawab nih? Oke, Al, B. Oke, mari kita lihat apakah Al benar. Ini yang kakak namakan dengan, bukan kakak namakan, ini namanya soal analitik yang tadi tuh, analitik. Ada di verbal, gitu. Kalau yang tadi itu analogi, kalau ini analitik. Jadi kita lihat ya, dalam sebuah acara undangan pernikahan terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Oke, kita gambar meja. Bayangkan ini meja. Di kedua titik, di kedua, mana di? Di kedua baris. Baris berarti yang ini kan. Nah, satu, dua. Kalau dia bilang 4 baris, berarti yang ini juga ikut. Tapi kan cuma dua. Hapus dulu. Cara mudahnya, cukup kalian gambar garis saja. Nah, kalau meja itu gambar garis saja karena ada 2 baris gitu. Andi berada di antara Lala dan Ari. Oke, Andi, kita tulis Andi, kita lambangkan dengan A ya. Andi ada di antara Lala dan Ari. Lala di mana? Kita belum tahu. Di sebelah kiri Andi atau di sebelah kanan Andi. Kita tulis saja dulu, nanti kita hapus ya. Kita perkirakan. Lala dan Ari. Ari, oke. Ari. Dan berhadapan dengan Bejo. Siapa yang berhadapan dengan Bejo? Nih, siapa yang berhadapan dengan Bejo? Nah, dan di sini merujuk pada Andi. Jadi yang berhadapan dengan Bejo itu Andi. Andi berada di antara Lala dan Ari dan berhadapan dengan Bejo. Nah, ini depan nih Bejo. Oke. Reza berada di sebelah Bejo. Reza ini sebelah Bejo. Sebelah kanan apa kiri ya? Oke, kita keep dulu. Kita taruh dulu Reza sebelah Bejo. Ya, ini Reza sebelah Bejo. Kita keep dulu. Sedangkan Ari duduk berhadapan dengan Anto. Oh, Ari berhadapan dengan Anto. Nah, Reza tadi samping-sampingan sama Bejo. Berarti otomatis si Bejo ini siapa tadi Reza ini berada di samping kiri dari Bejo. Nah, oh ada lagi. Kita lihat. Sedangkan Ari duduk berhadapan dengan Anto. Oke, tadi udah ya. Dan di antara Andi dan Eko. Ari kan yang ini, guys. Ari yang ini. Dia udah berhadapan dengan Anto. Terus dia ada di antara Andi. Andi yang mana? Andi yang ini. Oke, Ari ini ada di tengah-tengah. Berarti Eko di sini. Untuk membuat si Ari berada di tengah. Nah, jika jika Nuri duduk di sebelah Anto. Anto yang mana? Yang ini. Dia duduk di sebelah Anto. Berarti si Nuri ini di sini. Pertanyaannya, siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? Reza yang mana? Yang ini. Anto yang mana? Yang ini. Oh, ternyata Bejo. Jawabannya yang B. Mudah sekali. Kalau kita belajar pasti mudah, guys. Betulan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Kita lanjut ya. Soal-soal hot dan soal-soal yang benar-benar menguras pikiran. Soal-soal asli ya, guys. Tapi kalau kalian di Bina Dinas Akademi, tidak ada yang sulit. Kita kasih tips mudahnya, biar kalian mudah untuk mengerjakan. Oke, 1 menit dari sekarang. Ini soal perbandingan. Masuk numerik. Perbandingan.
Oke, kita bahas ya. Ada yang udah jawab? Oke, kita langsung bahas. Belum ada yang jawab, tapi udah 1 menit. Kita langsung bahas aja ya. Dengan besi, oh mak besi ya kan? Di antara aku dan besi. Oke, besi 54 meter dapat dibuat pagar dengan panjang 18 meter. Dengan besi sepanjang 36 meter, panjang pagar yang dapat dibuat adalah, nah ini masuk jenis perbandingan. Oke, perbandingan itu ada 3 guys. Perbandingan. Kita bagi 3. Ada senilai, tak senilai, dan ada modifikasi. Nah, ini kita lihat di soal. Di soal, cara nulisnya tuh gini guys. Kalau perbandingan tuh cara nulisnya gini. Dengan besi panjang 54 meter, oke, 54 meter, aduh, itu bisa dibuat pagar sepanjang 18 meter. Nah, dengan besi sepanjang 36 meter, itu berapa yang bisa dibuat? Berapa panjang pagarnya? X belum diketahui ya. Kita lihat sekarang. Ini masuk soal senilai atau tak senilai, Kak. Cara membedakannya kita pakai trik yang namanya logika. Bayangin aja, guys. Kalian punya besi panjangnya 54 meter. Bisa dibuat 18 meter. Kalau besinya ngurang, apakah panjang pagarnya itu nambah? Tentu tidak. Berarti kalau ini turun, 54 ke 36 turun, berarti 18 ke hasilnya di sini juga pasti turun. Gitu, guys. Cara jawabnya gimana, Kak? Untuk perbandingan senilai, itu caranya trik mudahnya ya, itu kali silang aja. Nih, kita kali silang. Nah, kita kali silang ini ya, 18 dikali 36 di sini ya, per 54 kita bagi gitu. Nah, ini banyak sekali angkanya, Kak. Kita pakai trik coret-coret. Nah, ini bisa dicoret, bisa ya. Kita bagi 18. 18 kali 3, 3 kali 8, 24, 42, 3 kali oh, salah salah. Wait. Bentar. Salah. Ya, bisa. Ini 18 betul ya. 18 kali 36. Sorry agak blank tadi ya. Ini 54. Ini bisa kita coret. Ini dapat 1, ini dapat 3. 3 dan 3, 6 pun bisa kita coret. 12. Tinggal 1 kali 12. Itu hasilnya 12. Mudah kan? 12 meter. Ini kalau kalian biasa, nggak nyampe 1 menit. Gitu. Oh ya, kakak belum jelaskan ya. Lupa tadi di pembahasan awal. Untuk SKD itu terdiri dari tiga subtes kan. Dan soalnya ada 110 soal. Waktunya berapa, Kak? Waktunya 100 menit. Selain TWK yang mengerikan di SKD, yang mengerikan juga adalah waktunya. Karena satu soal itu kurang dari 1 menit. Sekitar 54 detik. Kalian harus jawab satu soal itu harus paling minimal 54 detik. Gitu. Jadi, nggak bisa kalau kalian pakai trik-trik biasa. Harus ada trik-trik khusus yang kayak di Bina Dinas Akademi ini. Gitu, guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini figural. Tadi kakak nggak bisa jelasin figural karena figural ini sejatinya adalah gambar yang berpola. Jadi susah untuk dijelaskan dengan kata-kata ya, harus ada gambarnya langsung dulu. Oke, 1 menit dari sekarang, disilahkan. Boleh dijawab di kolom komentar, guys.
Oke, ada yang jawab C. Boleh. Jadi kita lihat. Oke, kita jawab. Oh ya, ada yang jawab D. Boleh nih, kalau bervariasi seru ini. Kita bahas ya. Nah, figural itu sejatinya adalah pola, guys. Kita lihat di sini. Ini namanya pola kelajuan. Figural kelajuan. Pria jelek, tapi oke lah. Kita lihat di sini. Gambar pertama, kedua, apa yang beda? Warnanya, Kak. Kita lihat yang ketiga, beda lagi warnanya. Oh, ini inverse warna, Kak. Hitam, hitam, pasti putih. Kita lihat di opsi. Yang putih D, B, C. Berarti A kita hangusin, E kita hangusin. Kita lihat lagi. Gimana, Kak, polanya? Oh, ternyata dari gambar satu ke dua, dia berpindah. Berpindah setengah istilahnya, guys. Berpindah ke ujung. Ini kan ke ujung. Dia berpindah setengah aja. Arahnya kemana? Searah jarum jam. Nah, dia searah jarum jam gini. Gitu. Oke, kalau udah nemu polanya kayak gini, tinggal kita lanjutin. Oh, dia berpindah setengah ke sini. Dia lanjutin setengah ke sini. Berarti kalau setengahnya lagi, iya, dia berada di sini, guys. Pasti di sini. Makanya yang gambar kelimanya dia di tengah. Gitu. Kita lihat yang opsinya. Yang berada di ujung atau di pojok sini ya, itu ada dua, B dan C. B dan D. Kita lihat yang C. Yang C ini udah pasti salah. Nah, karena dia di atas. Kita lihat yang B dan D. B dan D itu bedanya apa, Kak? Bedanya itu dia mirror. Dia berlawanan arah. Kita lihat dari gambar 1 sampai gambar 5. Nih, gambar 1 sampai gambar 5. Ada yang berlawanan arah? Tidak. Berarti gambar keempatnya pun harus sama. Harus si bulatnya ini, mana sih? Yang bulat ini harus berada di sebelah kiri. Nah, berarti jawabannya yang D. Kayak sebelah ya kan? Oke. Aduh, kepencet. Sip. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Udah lah ya harusnya ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi ini dibagi menjadi 6. Ini yang kakak bilang tadi, paling mudah dan paling banyak dapat poin. Paling surganya bagi pejuang kedinasan tuh pasti TKP. Karena paling mudah, paling banyak dapat poin. Yang pertama ada pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik. Pelayanan publik itu harus dimiliki oleh seorang ASN agar karena kan seorang ASN tugas utamanya adalah melayani publik itu. Jadi dia harus wajib punya sikap yang baik dalam pelayanan publik. Yang kedua, jaring kerja. ASN, karena kalian yang sekolah kedinasan ini pasti lolosnya menjadi seorang ASN kan, itu tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada rekan kerja, pasti ada teman-teman. Karena manusia juga makhluk sosial gitu ya, guys. Kita lanjut, ada teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai ASN di era 4.0, bahkan sekarang udah masuk 5.0, itu era AI, itu udah harus kita sebagai ASN bisa teknologi informasi dan komunikasi, harus mahir gitu. Tapi di soalnya enggak bukan yang disuruh coding ya. Itu ditanya aja gimana sikap kalian terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Misalkan kalau kalian belum bisa apa yang harus kalian lakukan, itu dia jenis soalnya. Bukan coding ya. Jangan salah sangka nanti kalian. Nih, ada profesionalisme. Profesionalisme ini misalkan bagaimana sikap kalian terhadap atasan. Misalkan kalau kalian dikasih tugas, ada deadline, kalian harus tepati. Itu masuk bagian dari profesionalisme. Misalkan kalau kalian sebagai ASN, kalian tidak boleh pulang di jam sebelum waktu yang ditentukan. Itu bentuk profesionalisme. Selanjutnya ada sosial budaya. Sosial budaya. Banyak sekolah-sekolah kedinasan itu yang terutama yang kota nasional itu mereka disebar ke berbagai wilayah.
bukan hanya ke provinsi asal daftarnya aja. Jadi kalian harus bisa sebagai ASN tuh bersosial budaya, harus bisa beradaptasi dengan budaya tempat tinggal kalian baru, misalkan tidak ditempatkan di provinsi kalian, di provinsi lain. Kalian harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan sosial budaya yang ada di masyarakat, gitu. Selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya ada anti radikalisme, anti, terorisme itu maksudnya anti radikalisme ya, misalkan kalian, kalian lihat teman kalian yang ikut seminar yang menyimpang, apa sikap kalian? Gitu dia ditanyanya. Nah, untuk itu kita langsung ke contoh soal aja ya, guys. Biar lebih mudah memahami, silakan boleh dijawab. Oke, kita bahas. Apakah sudah ada yang menjawab? Oke, sudah ada ya. Kita lihat sekarang, saat Dedi sedang membantu pelanggan yang sedang kebingungan di hadapan mesin percetakan nomor antrian, seorang bapak menanyakan arah toilet yang letaknya berada di area belakang kantor pelayanan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Dedi? Oke, si Dedi itu sedang bantu pelanggan yang sedang kebingungan di hadapan mesin percetakan nomor antrian. Oke, seorang bapak menanyakan arah toilet. Tiba-tiba ada bapak nih, bapak dia nanya arah toilet yang letaknya berada di area belakang kantor. Apa yang perlu dilakukan oleh Dedi? Jadi, untuk mendapat poin maksimal di TKP itu kita harus berpegang prinsip yang namanya win win solution. Aduh, oke. Win-win solution. Itu yang kalian harus kalian pegang. Artinya apa? Tidak boleh merugikan dua pilihan tersebut. Kita lihat ke opsi jawaban aja biar cepat. Meminta Bapak itu untuk mencari sendiri. Nah, jadi kan sedang melayani pelanggan. Boleh dong dia suruh si Bapak ini untuk cari sendiri gitu kan, toh juga di belakang kantor. Nah, ini kurang guys. Ini kurang banget karena sebagai pelayanan yang baik, kita harus memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan gitu. Lanjut, meminta maaf kepada bapak tersebut karena tidak bisa memenuhi permintaannya, apalagi yang ini. Tapi masih lebih baik dari yang A tadi ya. Dia meminta maaf soalnya meminta maaf karena ke bapak tersebut tapi tidak memberikan solusi. Tidak ada solusi di sini. Tidak ada solusi. Ini pun sama, tidak ada solusi. Orang lagi bingung disuruh cari sendiri kan? Oke. C. Menyelesaikan pemberian nomor antrian, lalu mengantar bapak tersebut ke lokasi toilet. Nah ini guys, dia nyelesain tugasnya dulu, tugas awalnya, lalu nganter si bapak tersebut. Ini namanya win-win solution yang tadi. Nah, kita keep ya, kita keep. Atau ada yang lebih baik, kita lihat. Meminta agar bapak tersebut mendatangi petugas pemberian informasi di bagian lobi kantor. Nah, misalkan kalau si bapak tadi ada di lantai 2, terus lobinya ada di lantai 1, kasihan si bapak dong. Nah, ini kurang guys, kurang. Dia kurang memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Kita lihat yang E, meminta rekannya untuk menunjukkan arah toilet ke bapak tersebut. Maksudnya agar dia fokus melayani yang sedang mengambil percetakan nomor antrian tersebut. Ini bagus. Nah, poin 5-nya ada di mana, Kak? Kak hapus dulu ya. Oke. Untuk poin 5 itu ada di C. Poin maksimal itu ada di C. Kenapa bukan E, Kak? Karena meminta rekannya. Itu sebisa mungkin kalau kalian menjawab TKP itu jangan menyusahkan orang lain.
usahakan sendiri dulu. Nah, kalau ada yang sendiri, pakai yang sendiri dulu. Gitu. Poin 5-nya ada di C tadi. Nah, untuk poin 4-nya itu ada di E. Ini poin 4. Poin 3-nya yang mana, Kak? Poin 3-nya itu ada di D. Nah, poin 2-nya yang mana, Kak? Poin 2 ada di B, poin 1 ada di A. Gitu, guys. Oke ya. Kalau ada yang bingung-bingung, enggak apa-apa, tanya aja, guys. Jangan malu-malu. Lanjut. Kita ke jejaring kerja. Karena ini TKP, agak mudah lah sebutannya ya. Tidak boleh sombong, tapi agak mudah daripada TWK dan TIU tadi. Itu 30 detik lah ya, 30 detik dari sekarang. Oke, kita bahas. Ini ada soal jejaring kerja. Sinta memiliki keahlian menata dan mendekorasi ruang untuk kegiatan pesta. Teman-temannya yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekor, tapi tidak ada uang. Sinta sendiri tidak tergabung dalam kepanitiaan. Apa yang sebaiknya dilakukan Sinta? Oke, kita lihat. Oh, ini sorry, tulisannya agak ini ya, agak kurang ya. Lupa dispasi. Apa? Yang A, meminjamkan buku tentang teknik dekorasi agar dipelajari sendiri oleh panitia. Oke, kita keep. Masih positif. Membantu panitia mendekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan. Oke, kita keep. Masih positif. Membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Oke, masih. Oh, enggak. Ini kurang ya, guys. Karena tidak ikhlas. Ada maksud tertentu. Kurang baik lah. Negatif. Kita lihat D, membantu panitia untuk mendekorasi ruangan karena diperintahkan oleh guru. Ini tidak ikhlas dia. Kurang. Mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan. Oke, kita keep. Positif ya. Selanjutnya, kita lihat di manakah poin 5-nya. Meminjamkan buku tentang teknik dekorasi agar dipelajari sendiri oleh panitia. Ini kurang ngebantu, guys. Nah, ini kurang ngebantu. Kita lihat, membantu panitia mendekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan. Oke. Nah, ini poin 5-nya, guys. Poin 5-nya ada di B. Poin 5-nya ada di B. Loh, Kak, kenapa bukan E? Kan itu mengajak teman-teman. Nah, kita lihat posisi kita sebagai apa. Kalau posisi kita sebagai anggota, jadi di TKP itu ada 3, guys. Ada 3 posisi. Yang pertama, kita jadi atasan. Yang kedua, kita jadi bawahan. Yang ketiga, kita jadi teman. Nah, gitu. Atasan kayak gimana cara untuk mengajak? Itu wewenang atasan. Gitu. Kalau bawahan kayak anggota ya, bukan bawahan, anggota itu ya udah. Kalau kalian benar-benar ikhlas ngebantu, kalian bakal datang dengan sendirinya. Gitu. Dimulai dari kita dulu sendiri, guys. Itu poinnya ada di sana. Oke ya. Poin 5 ada di B. Sampai ruangan siap digunakan. Ini ngebantu dengan maksimal, udah ikhlas ngebantu dengan maksimal. Poin 4-nya ada di E. Terus poin 3-nya ada di C. Lalu poin 2-nya ada di D. Poin 1 ada di A. Itu. Oke ya.
Kita lanjut. Nah ini, profesionalisme. Boleh jawab mulai dari sekarang. Oke ya, udah ada? Oke, ada C, ada D. Mari kita jawab ya guys ya. Oh wait, wait, wait. Tar, tar. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Profesionalisme. Nah, ini budak korporat ya. Intinya kalian harus benar-benar profesional. Kalau kalian jadi ASN tuh harus benar-benar profesional agar tidak menimbulkan apa namanya, penyimpangan-penyimpangan. Oke, kita baca soalnya. Ratna merupakan kapten tim futsal. Oke, dia sebagai kapten, sebagai ketua. Ketua tim futsal putri yang dimiliki Karang Taruna yang sore ini akan mengikuti turnamen tingkat kota. Namun, adik Ratna. Nah, ini problemnya di sini. Yang pertama biasanya penjelasan umum. Jadi triknya ya, kalau di awal tuh kalian cukup tahu kalian sebagai apa dulu, sebagai kapten misalkan ya, kalian sebagai kapten, terus kalian baca cepat. Tim futsal putri yang dimiliki Karang Taruna yang sore ini akan mengikuti turnamen tingkat kota. Kenapa baca cepat, Kak? Karena TKP ini mudah, ada 45 soal dan kalian harus maksimalin waktu di sini agar di TIU kalian punya lebih banyak waktu dan di TWK ya, kalian punya lebih banyak waktu untuk menjawab. Nah, nah baru setelah titik kalian baca pelan. Namun karena di sini ada problemnya. Namun adik Ratna meminta untuk diantarkan ke dokter karena sakit perut. Nah, dia mau pergi buat eh, bertanding, tapi adiknya nelpon, "Oh sakit perut nih Kak, tolong anterin ke dokter." Nah, padahal Ratna harus segera berangkat ke lokasi pertandingan. Apakah yang dilakukan Ratna? Kita lihat yang A. A meninggalkan adiknya untuk berangkat mengikuti turnamen. Ini kurang ya. Ini negatif. Negatif ini. Mengantar adiknya ke rumah sakit tanpa memberitahu teman satu tim, apalagi ini. Kalian sebagai kapten, tidak kasih tahu tim. Amburadul tim kalian. Kalian sebagai ketua soalnya. Nah, ini negatif juga. Mencari kerabat yang bersedia mengantarkan adiknya supaya dia bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Nah, ini namanya win-win solution. Nah, ini positif, guys. D. Menelpon manajer tim dan menceritakan kondisinya untuk mencari solusi alternatif. Nah, ini bagus juga, tapi lama. Ini lama. Kalian sebagai kapten, kalian berhak untuk menentukan. Itu. Oke ya. Kita lama ini negatif. Pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa, kemudian langsung ke arena pertandingan. Ini juga kurang, karena tidak ada yang tahu kalian bakal tepat waktu atau enggak. Tim kalian butuh kapten untuk menyemangati, untuk membuat moral pemain jadi lebih baik. Kalian perlu, si tim perlu kapten. Gitu. Poin 5-nya di mana, Kak? Nah, udah bisa ketebak lah ya. Poin 5-nya pasti ada di C. Poin 5 ada di C, terus poin 4 ada di E. Nah, ini juga win-win solution meskipun masih lebih baik si C tadi. Itu. Poin 3 ada di poin 3. Oh, salah salah salah. Nggak bacain tadi, guys. Sorry. Poin 5 ada di C, terus poin 4 itu ada di D. Poin 4 ada di D. 4 ada di D. Terus poin 3 itu ada di E. Poin 2 itu ada di A. Dan poin 1 itu ada di B. Nah, idealnya untuk menjawab soal TKP,
kalian itu harus cari poin 5 dan 4. Kalau kalian poin 3 itu bisa dibilang salah lah, karena targetnya itu harus 200. Idealnya ya, idealnya untuk lolos. Itu harus 200 ke atas untuk TKP-nya, didukung dengan TWK dan TKP yang mumpuni nanti. Tuh. Oke ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke TIK. Silakan dimulai dari sekarang 30 detik. Oke, sorry, kelewatan ya. Ada yang mau menjawab? Oke, Lia A. Mantap, Lia. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, guys. Kita mulai. TIK, Siska adalah seorang ibu rumah tangga. Dalam kesehariannya, banyak keperluan rumah tangga yang menuntut ia berinteraksi dengan bank. Oke, interaksi dengan bank. Petugas bank menyarankan Siska untuk menggunakan aplikasi perbankan berbasis daring. Nah, kalau daring gini pasti ciri khas dari TIK, guys. Namun Siska tidak terbiasa. Sikap Siska adalah, nah, di TKP itu nanti diajarin di cheat-sheet ya. Kalau kalian daftar kelas intens dan kalian daftar kelas intens dan beli buku e-book ya, itu kalian ada cheat-sheet nanti. Jadi kalian nggak perlu baca soal, kalian cuma nembak jawaban aja, itu bisa poin 5. Kalau belum bisa, itu harus ya belajar. Kalau belum tahu, ya cari tahu. Gitu dia. Itu prinsip TKP. Kita lihat. Yang A, mempelajari penggunaan aplikasi perbankan berbasis daring untuk memudahkannya dalam berinteraksi kebutuhan sehari-hari. Oke, betul. Menunda memasang aplikasi perbankan berbasis daring di ponselnya sampai ia yakin ia bisa menggunakannya. Nah, ini kurang, guys. Karena dia menunda. Ada kata menunda, ada negatif. Itu dihindari, guys. Menunda itu dihindari. Yang C, mencari tahu tentang berbagai aplikasi perbankan berbasis daring yang bisa ia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, positif. Contreng. D, mencoba cari tahu tentang manfaat menggunakan aplikasi perbankan berbasis daring atas saran suaminya. Oke, kita keep. Mencoba memasang aplikasi perbankan berbasis daring di ponselnya sesuai dengan saran petugas bank yang sedang berpameran di mall. Sorry ya, agak ini di sini. Oke, positif. Nah, yang manakah poin 5? Nah, mari kita baca bareng-bareng, guys. Yang positif dulu, kita lihat yang mempelajari penggunaan aplikasi perbankan berbasis daring untuk memudahkannya dalam berinteraksi kebutuhan sehari-hari. Oke, ini berpotensi poin 5, guys. Kita lihat yang C, mencari tahu tentang berbagai aplikasi perbankan berbasis daring yang bisa ia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, ini mencari tahu dulu. Dia cari tahu. Kalau ini bedanya mempelajari, dia langsung mempelajari ya. Berarti lebih kuat A daripada si C. Kita salahin dulu ya. Lebih kuat A daripada si C. Karena dia langsung mempelajari. Ini dia cari tahu dulu. Lama, guys. Kita lihat yang D. Mencoba cari tahu. Nah, ini sama. Cari tahu juga. Mau dia belajar ke suaminya, mau belajar ke pamannya, terserah, dia cari tahu dulu. Lebih kuat si A, karena si A ini mempelajari. Nih, mempelajari dia mempelajari langsung. Nah, yang E, mencoba memasang aplikasi perbankan berbasis daring di ponselnya dengan saran petugas bank yang sedang pameran di mall. Nah, ini bagus. Namun, dia kan belum tahu, belum bisa. Jadi dia harus pelajari dulu. Ini kurang juga. Poin yang jawabannya yang A, poin 5-nya ada di A.
Gitu. Hapus dulu ya biar rapi. Set. Oke. Nah, poin 5-nya ada A, poin 4-nya itu ada C, ya, dia mencari tahu. Terus poin 3-nya itu ada E, dia langsung make saran dari petugas. Poin 2-nya itu ada D, ini 2. Oke. Poin satunya udah pasti ada di B, karena dia menunda, tidak baik, ya. Oke, karena waktu juga, jadinya ada 2 soal lagi sebenarnya guys, ada 2 soal lagi. Ini jadikan PR aja ya, PR. Oke, bisa di SS teman-teman. Oke, 1 2 3. Oke, ini anti radikalisme. Terus di sini ada sosial budaya. Boleh di SS teman-teman, dijawab sendiri. Nanti kita bahas di grup ya. Sosial budaya 1 2 3. Oke, kita balik sedikit ke atas. Buat teman-teman yang baru bergabung, itu mungkin belum dengar penjelasan tadi ya. Yang ini, wait, mana dia? Ini sebenarnya kakak mau pakai Canva, tapi kurang ini dia, agak lemot guys kalau pakai Canva. Apalagi pakai bawaannya Zoom ini untuk coret-coret kurang enak. Jadinya ya harus gini, harus scroll-scroll. Nah ini. Nah, buat yang baru bergabung, jadi Bina Dinas Akademi ini membuka kelas intens dan beberapa e-book. Oke, kita hapus dulu. Nah, kelas intens ini ada 24 kali pertemuan. Nah, 24 kali pertemuan dalam 2 bulan. Jadi 1 minggu itu 3 kali pertemuan. 1 minggu ya, 3 kali pertemuan TU, TWK, TKP. Ya. Kalian dapat file cheat sheet. Ini ada cheat. Nah, kalau kalian main PS, ini cheatnya lah untuk menjawab TWK, TKP. Nah, TKP-nya jadi kalian tidak perlu lihat soal, langsung bisa analisis ABC-nya, mana poin 5-nya bisa itu guys. Karena maksimalin waktu di TKP, itu poinnya. Selanjutnya, ini yang membedakan dengan bimbel-bimbel offline. Kenapa Kak? Karena bimbel online itu tersedia rekaman kelas. Jadi kalau kalian, saya yakin kalian kalau habis materi seminggu lagi kalian bisa lupa atau sedikit ingatnya. Jadi kalian bisa nonton lagi rekaman kelas itu kayak gimana. Nah, gitu. Misalkan kalian berhalangan hadir, kalau di offline kalau berhalangan hadir ya udah, kalian habis. Kalian nggak tahu materi itu apa, materinya apa, kalian ketinggalan. Tapi kalau di bimbel online kami itu tersedia rekamannya. Jadi kalian tidak akan rugi, kalian masih bisa nonton. Nah, ini ada yang spesial dari kami. Ada 1 kali Zoom pembahasan tes kesehatan. Nah, banyak dari teman-teman kemarin itu yang nilai SKD-nya tinggi namun gugur di kesehatan. Inilah yang kita mau minimalisir. Setahun dari sekarang ini masih cukup waktunya. Nah, ini nanti kita bahas. Terus dapat grup WA atau Telegram nasional di mana kalian bisa sharing-sharing soal di sana dan kita bisa jawab bareng-bareng. Durasi belajar meskipun ini cuma formalitas saja 1 jam sampai 1,5 jam. Ini bisa lebih guys, bisa sampai 2 jam tergantung dengan pembahasan soal yang kita bahas. Selanjutnya ada soal laporan peserta. Ini yang paling menarik dari Bina Dinas Akademi. Kita punya tim untuk pergi buat tes bukan buat lulus, tapi buat hafalin soal. Makanya soal-soalnya baru. Itu yang Kakak sertain tadi, yang tadi soal-soal yang tadi tuh, itu soal 2021, 2022, itu yang Kakak keluarin. Nah, yang kemarin yang kedinasan juga kami ngirim tim. Jadi soal-soalnya update besok kalau kalian ikut kelas intensif ini. Gitu. Aduh, coret. Wait. Kok gini? Oke, lanjut. Apalagi yang dapetin? Latihan soal tiap hari. Kalian dapat minimal 3 soal tiap hari itu beserta pembahasannya. Makanya kalian perlu ikutin saluran Bina Dinas. Di sana ada soal-soal terbaru. Harganya berapa Kak? Untuk pendaftaran itu karena kalian yang ikut webinar itu dapat diskon guys. Dari 150 harga normalnya itu jadi kalian dapat diskon 50%, 75.000. Nah, Kak, kemahalnya ya cobalah kalian cari bimbel kedinasan mana yang dengan fasilitas sebejibun ini itu harganya 75.000. Rata-rata harganya 100 ke atas, bahkan ada yang sampai 500. Nah, dengan fasilitas yang sama, malah ini lebih. Ada dapat cheat sheet, ada dapat 1 kali Zoom pembahasan tes kesehatan, gitu. Kak, yang sampingnya apa? Ini dia guys. Ini yang ngebantu teman-teman kalian kemarin yang 2025 ini untuk lolos.
Itu nilai tertinggi kemarin yang beli buku ini dapat 465. Nih. Isinya apa, Kak? Soal FR. FR itu apa, Kak? File report, laporan peserta dari 2021, 2022, 2023. Gitu, guys. Terus ada dapat cheat sheet, ada dapat grup juga, ada drive bank soal, ada materi lengkap. Ini jadi tidak hanya kalian dapat soalnya, kalian juga dapat materi, kalian dapat pembahasan soal, soalnya pun update terbaru. Nah, di setiap subtesnya kan banyak ini ya. Sekali ini subtesnya banyak. Di setiap subtes itu rata-rata ya guys, itu 20 sampai 30 soal. Jadi penuh lah kalian sama soal. Mudah lah jadinya nanti kalau kalian sering latihan. Kenapa e-book, Kak? Kenapa enggak buku fisik aja? Karena e-book ini mudah dibawa kemana-mana, tidak berat dan efisien. Kalian buka HP terus tinggal kerjain gitu. Untuk harganya kemarin kita buka di harga 100.000. Namun untuk yang ikut webinar itu kita jual di harga 49.000 aja. Gitu, guys. Oke ya. Nah, yang kanannya apa, Kak? Yang kanan ini yang Kakak ceritain tadi. Tim kami itu sekitar 100 orang di seluruh Indonesia itu ada soal FR, file report. Mereka laporin ke kita. File reportnya terbaru 2025 yang kedinasan mulai dari IPDN, STAN, STAN itu kurang guys karena ya itu tersembunyi dan lain-lain lah ya. Kalian tahu sendiri. Itu dapat cheat sheet juga, fasilitasnya sama lah sama tadi. Tapi di sini kalian dapat bonus kelas atau rekaman soal FR. Nanti kita ada kelas FR khusus bahas soal FR. Itu kalian dapat rekamannya. Atau kelasnya nanti kita lihat gimana kondisi. Terus berisi ratusan soal. Sama kayak tadi ratusan soal, harganya 25.000 dari 50.000. Kok harganya lebih murah dari yang tadi, Kak? Karena di sini tidak ada materi. Materinya di sana juga bagus-bagus sekali yang sebelumnya. Ini cuman full ini full soal. Kak, itu 1 bulan, Kak. Oh, enggak. Ini 2 bulan. Kita lihat bawahnya ya. Ini udah lengkap ya, Kakak jelasin. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita mulai di hari Senin, itu selesainya nanti November. Nah, sekitar 2 bulan. Loh, Kak, bimbel-bimbel lain kan 8 bulan. Buat apa lama-lama? Ini materinya lengkap. Lihatlah, nih lengkap. Lengkap materinya. Kalian lama-lama bimbel buat apa? Ngabis-ngabisin uang. Lebih baik uangnya dipakai buat TO nanti setelah kalau kalian ikut ini kan materinya udah ada. Materi oke. Dasar-dasarnya oke. Berarti tinggal TO aja kalian, guys. Perbanyak TO gitu. Dengan harga 75.000, coba kalian cari mana ada bimbel kedinasan yang harganya 75.000 dapat fasilitas sebejibun ini gitu, guys. Oke ya, kita ke closingan dikit bentar doang. Sorry ya agak slide-slide gini, udah pakai Canva tapi tahulah Canva kayak gimana. Oke, ada 5 step lolos sekolah kedinasan 2026. Ini dia. 1, tetapkan niat dan tujuan. Niat kalian apa? Apakah dari diri sendiri? Apakah membanggakan orang tua? Apakah disuruh orang tua? Disuruh orang tua enggak apa-apa, guys. Kalian bisa membahagiakan orang tua dengan lolos sekolah kedinasan. Itu. Yang pertama niat dan tujuan dulu. Apa niat kalian? Apa tujuan kalian? Yang kedua, buat jadwal belajar rutin dan sering try out. Try outnya banyak, try out gratis, guys. Besok Bina Dinas juga bakal kasih try out ke kalian. Insya Allah di bulan-bulan akhir-akhir kelas kayaknya kita kasih try out di sana. Nah, Kak, saya masih pelajar, saya masih kelas 12 ya, kelas 12 SMA. Gimana cara ngatur jadwalnya? Ya minimal kalian tuh 1 jam per hari. Nah, setahun dari apa namanya Hamin setahun kalian 1 jam per hari. Naik Hamin 6 bulan kalian naikin 2 jam per hari, 2 jam. Naik lagi 3 bulan baru kalian 3 jam. Kalian juga harus try out rutin. Minimal kalian itu sekarang dalam seminggu itu 1 kali atau 1 bulan 2 kali try out. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, guys. Percaya tuh, ya. Oke, kita lihat sekarang. Mulai aja dulu. Nah, ini yang menjadi problematik. Kalian udah banyak rencana, Kak, saya mau gini, saya mau gitu, rencana tersusun rapi, tapi tidak ada action, sama aja nol.
kalian harus ada action, harus ada pergerakan. Kak, saya males banget ini. Kalian duduk, taruh buku kalian, ambil HP kalian, liatin HP-nya. Liatin bukunya. Pasti dengan sendirinya pasti akan kalian belajar. Meskipun 1-2 soal enggak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Oke, ini yang paling susah. Fokus dan konsisten. Fokusnya mungkin oke, tapi konsisten. Apakah kalian bisa? Nah itu. Fokus dan konsisten tergantung pada niat lagi yang tadi. Niat kalian apa? Itu. Yang 5, tidak lupa iringi dengan doa dan restu orang tua, serta jangan lupa berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Ini kata-kata hari ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada tujuan besar kita. Kalian yang sekarang adalah hasil dari jerih payah kalian yang kemarin. Kalian yang besok adalah hasil dari jerih payah kalian yang sekarang. Itu guys, ingat ya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ya. Oke. Mungkin itu aja yang Bang Jai. Oh iya, yang baru hadir kenalin nama kakak, Kak Jai. Atau kalian mau panggil Bang Jai terserah. Terserah kalian lah ya, mau panggil Jai juga terserah lah. Kita ketemu lagi besok di kemungkinan antara sore atau enggak malam untuk kelas yang ini, untuk kelas TIU ya. Besok ada soal-soal HOTS dan 2024-2025 itu keluar besok. Jadi kalian jangan sampai lupa. Kalau kalian lupa, enggak apa-apa, ada rekaman. Nah, itulah enaknya kalau kalian Zoom online. Oke ya. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.